suci Ramadan diciptakan oleh Allah. Hakikatnya bahwa Allah ingin mencetak, Allah ingin menjadikan hamba-hambanya menjadi hamba pilihannya yang memiliki karakter terbaik pilihan Allah. Karakter terbaik pilihan Allah tidak bisa direkayasa. Kalau karakter terbaik pilihan manusia bisa direkayasa. Orang itu baik atau tidak menurut manusia bisa direkayasa. Tapi kalau orang itu baik menurut pandangan Allah, gak akan pernah bisa direkayasa. Itu keluar dari keimanan. Artinya terpancar iman yang kuat di dalam hati setiap makhluk di saat Allah memandang orang itu baik. Al-Quran menyebutnya dengan sebutan khairul bariyah. Manusia terbaik itu disebut Allah dalam Quran khairul bariyah. Yang lebih spesifik lagi, Allah sebut manusia terbaik itu adalah al-muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri khusus al-muttaqin yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dari 5 ciri terungkap yang pertama, yang paling dominan. Imam Ali karramallahu wajhah menyebutkan al-khauf minal jalil. Bahwa orang yang terpilih atau orang yang terbaik itu menurut pandangan Allah, cirinya takut kepada Allah yang maha membalas. Kalau orang sudah takut kepada Allah yang maha membalas, sudah dipastikan orang ini akan terbebas dan terlepas daripada dosa. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apresiasi kepada orang-orang macam ini. Allah berikan apresiasi kepada hamba-hamba pilihannya. Bahwa tidak ada yang dapat memuliakan hamba pilihannya kecuali Allah. Maka dari sekian banyak kebaikan-kebaikan manusia, dalam ukuran Allah, yang termulia itu adalah orang yang paling baik takwanya, orang yang paling bagus takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ismu tafdil yang menunjukkan paling takwa. Kalau takwa saja masih umum, tapi kalau udah atqakum yang paling takwa, ini Allah berikan apresiasi. Mudah-mudahan antum masuk di dalamnya, amin. Dia terbebas dari dosa-dosa. Dia takut kepada Allah. Sayyidina Ali menyebutkan kalimat al-khauf dalam bentuk umum, saudara. Al-khauf, karena ini berlaku kepada umat Islam secara keseluruhan. Karena kalau kita baca tingkatan takut, itu ada 3. Kalau kita temukan dalam Quran maupun Al-Hadis, dia punya tingkatan gitu. Tingkatan yang pertama, yang paling mendasar, dan ini ruang lingkupnya umum, disebut al-khauf. Nah, al-khauf ini didasari oleh iman. Orang itu bisa takut kepada Allah karena dasarnya iman. Umum. Masuk yang kedua, tingkatan khauf itu disebut al-khosyah. Al-khosyah itu pun takut, hanya lebih tinggi dari khauf. Al-khosyah didominasi oleh dua hal. Pertama iman, kedua ilmu. Ya, lebih tinggi. Kalau tadi iman saja, kalau ini iman dan ilmu. Masuk yang ketiga, tingkatan takut itu lebih tinggi lagi, yang disebut dengan al-haibah. Al-haibah itu rasa takut yang sangat
Dasarnya 3. Iman, ilmu, dan ma'rifah. Kalau orang sudah pada tingkatan al-haibah, tak akan pernah diragukan lagi tingkat ketakwaannya. Boleh dipastikan orang ini yang disebut atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian adalah orang yang memiliki rasa takut yang disebut dengan al-haibah. Kira-kira antum masuknya di mana? Al-khauf, al-khosyah, atau al-haibah? Atau nggak ada sama sekali? Kalau nggak ada sama sekali, rugi antum. Ya. Kita lihat tingkatan al-khauf dalam konteks dasar ini berlaku umum, siapapun bisa itu takut. Dasarnya iman. Dia nggak pakai sekolah tinggi bisa takut kepada Allah. Bahkan tidak kenal bangku sekolahan sekalipun bisa takut kepada Allah karena dasarnya iman. Kita lihat orang-orang tua kita dulu. Ada yang sekolah. Orang-orang tua kita dulu nggak kenal bangku sekolahan. Tapi ketika ditanya, Nyai, engkong, kenapa engkong nggak mau berdusta? Kenapa engkong nggak mau bohong? Gue takut sama Allah. Nggak mau bohong karena takut kepada Allah. Sekolah enggak. Imannya kuat. Orang tua kita dulu. Nyai, kenapa Nyai bangun malam setiap hari? Sampai-sampai Nyai itu benar-benar mengkhususkan malamnya. Karena gue takut sama Allah. Gue pengen masuk surga. Itu kata nyai kita dulu begitu. Nggak kenal bangku sekolahan. Tapi dia takut kepada Allah. Itu dasarnya iman. Kalau kita sudah sekolah dari mulai TK, PAUD bahkan sekarang itu, PAUD, TK, SD, atau madrasah, ibtidaiyah, naik lagi SMP, sanawiyah, naik lagi aliyah, naik lagi perguruan tinggi, S1, S2, S3, S apa lagi itu? Udah habis nih S-nya. Ya. Ini mestinya takutnya harus lebih tinggi daripada orang-orang tua kita. Karena dasar imannya ada ditambah ilmu, maka harus sudah masuk klasifikasi takut yang disebut al-khosyah, bukan lagi al-khauf. Dan kita harus malu kepada Allah, kepada orang-orang tua kita yang dasar ilmunya nggak ada dalam ngikut pendidikan gitu, tapi imannya ada, takutnya begitu hebat. Kalau orang sudah masuk tingkatan kepada yang ketiga, itu jauh lebih hebat. Karena isinya bukan lagi dalam tataran iman, sudah masuk klasifikasi ihsan. Iman Islam udah lewat itu. Ihsan yang lebih tinggi. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan salah satu bulan diciptakan Allah untuk mencetak generasi itu. Generasi yang al-haibah, bukan al-khauf lagi. Generasi yang benar-benar takut kepada Allah dengan dasar ilmu, iman, dan ma'rifat. Mencetak ini Ramadan. Yang dia takut. Kalau kita jadi laki, takut ngebohongin bini. Itu udah haibah itu. Ya, takut ngebohongin bini. Antum takut gak sama bini? Takut gak sama bini? Emang apa takut? Bini pakai ditakutin. Kalau antum udah dididik Allah di bulan suci Ramadan, Pak, bohong itu jauh. Jangan ngebohong lagi udah. Karena tingkatannya udah tinggi, Pak. Ramadan itu tingkatan ihsan, bukan bicara iman, bukan bicara Islam, Pak. Tapi ihsan yang dibicarakan sama Allah itu.
Jadi kalau antum sudah berdidik Ramadan nih, dididik oleh Allah di bulan Ramadan, antum nggak perlu lagi bohong sama istri. Ya syukran ya. Jadi kalau bininya udah 2, ngaku aja syukran. Jangan pakai ngebohong. Nah, karena didikan Allah nih di bulan suci Ramadan, supaya kita takut. Ada orang bilang begini, saudara. Udahlah Ramadan lah, yang penting kita gugur kewajiban. Rugi Pak, orang yang macam begitu hanya gugur kewajiban doang, rugi. Kita pengen tuh Ramadan ada asar. Sampai berakhir Ramadan, bahkan sampai mengganti bulan ini, Syawal Dzulqa'dah, ada asar-asar Ramadan gitu. Maunya kita begitu. Jangan sampai Ramadan itu menjadi budaya tahunan gitu. Malu Pak, kita malu. Kudu berubah. Jadi kudu berubah. Kalau kita sekarang udah mengikuti Ramadan itu sesuai umur masing-masing begitu. Ada yang 10 kali, ada yang 70 kali, mungkin ada yang udah 80 kali dan seterusnya. Tinggal tergantung umurnya aja. Mestinya kualitasnya harus lebih bagus gitu, mestinya. Karena tingkatan itu semakin gitu. Semakin tinggi dan dia semakin takut kepada Allah. Dicetak oleh Allah di bulan Ramadan ini supaya kita menjadi hamba pilihan Dia. Al-khawf minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha membalas. Jadi kalau boleh diartikan begini Pak, refleksi Ramadan itu sama dengan refleksi tasawuf gitu. Kalau saya bicara begitu Pak. Jadi refleksi Ramadan itu refleksi tasawuf. Jangan bicara iman Islam lagi udah, karena Ramadan udah tasawuf tingkatannya. Betapa tidak? Kita bahas ya, biar saudara paham begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara mengajarkan sahabat-sahabatnya ketika itu, di saat berkumpul seperti ini, Jibril alaihissalam diutus Allah datang kepada Rasul di mana sahabat lagi pada kumpul. Sahabat lagi pada kumpul tuh datang Jibril berwujud manusia. Nggak dikenal sama sahabat. Ini orang nggak pernah dikenal. Tapi tiba-tiba dia masuk menghampiri Rasulullah, duduk percis di depan Rasulullah sampai kedua lututnya menyatu dengan lutut Rasulullah. Sahabat makin kaget gitu. Seolah orang ini udah memang kenal dekat dengan Rasulullah. Mestinya para sahabat tuh berpikir. Jadi dia berpikir begini Pak sahabat. Kalau Rasul kawannya mesti kawan saya. Ini kok orang bukan kawan Rasul yang saya lihat sehari-hari tiba-tiba dekat sama Rasul. Siapa sesungguhnya orang ini? Malaikat Jibril. Menyatukan lututnya kepada lutut Rasulullah. Yang saat itu Jibril bertanya 3 hal kepada Rasulullah. Tentang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Lalu Rasul menjelaskan satu persatu. Islam itu begini, iman itu begini, ihsan itu begini. Gak lama Jibril pulang. Setelah bertanya tentang hari kiamat, Jibril pulang. Lalu sahabat ditanya, tahukah kamu siapa orang yang datang itu? Tidak ya Rasulullah. Dia adalah malaikat Jibril. Datang diutus Allah sedang mengajarkan kalian semua tentang 3 pokok ilmu itu. Islam, iman, dan ihsan. Islam ketika dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyangkut ilmu syariat, ilmu tentang hukum-hukum itu Islam. Kalau bahasa sekarang itu ilmu fikih, maka wajib digali oleh kita. 3 ilmu yang wajib digali ini. Pertama ilmu fikih wajib digali. Hukumnya wajib fardu ain bukan fardu kifayah. Kalau nahu sorob fardu kifayah, tapi kalau fikih fardu ain itu. Wajib hukumnya ngaji fikih itu. Kemudian yang kedua,
Rasul menjelaskan iman, dan iman itu identik dengan disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Kalau bahasa akademiknya ilmu teologi. Iman berbicara ilmu kalam, ilmu tauhid. Dan ini pun wajib hukumnya, fardu ain, menggali atau mencari ilmu tauhid, ilmu kalam. Itu bicara iman. Jadi kalau berbicara iman, berbicara tauhid, keyakinan. Enggak cukup manusia Islam iman, dibenahin sama Allah 11 bulan. Mereka manusia itu berkecimpung dalam Islam dan imannya saja. 1 bulan digodok oleh Allah untuk supaya matang dalam ilmu yang ketiga yang disebut dengan ihsan. Disiplin ilmunya adalah ilmu tasawuf. Ramadan itu tasawuf, ilmu untuk membenahi hati kita, untuk membenarkan daripada Islam dan iman kita selama ini. Maka ketika tasawuf ini matang, ini pun menjadi ilmu yang wajib digali oleh kita, fardu ain. Tasawuf matang, maka ini akan memberikan arah dan tujuan yang jelas. Mau kemana ibadah dia? Dibenahinya di tasawuf. Makanya sampai disebutkan ada orang mateng tauhidnya, kagak mateng fikihnya, sholatnya berantakan, Pak. Sholatnya berantakan, kagak ngerti hukum-hukum, mana sunnah hayat, mana sunnah abad, mana yang ada tumak nina dan tidaknya. Kagak ngerti fikihnya, berantakan. Harus didukung dengan fikih. Ada orang matang fikih, tauhidnya gak mateng, tujuannya beda. Ketika dia sholat nggak jelas tujuannya kemana, karena tauhidnya nggak matang. Ada orang matang tauhid, matang fikih, tasawufnya kagak, sombong tuh orang biasanya. Sholat rajin, beriman sama Allah rajin, tasawufnya nggak ada, sombong. Biasanya begitu. Untuk menghindarkan kesombongan itu semua, ada ilmu tasawuf supaya diluruskan. Kalau dia pergi haji, kagak bangga dengan haji. Kalau ada orang manggil dia haji atau bukan haji, bagi dia sama saja. Karena tasawuf mengajarkan itu. Ini pulang haji kagak dipanggil Pak Haji, ribut, marah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Pulang haji kagak disebut Pak Haji, marah. Langsung dia bilang, gue udah haji. Lu kagak tahu haji mahal? Ya Allah ya Rabb. Ini orang tasawufnya di mana? Belum matang tasawuf. Ramadannya di mana? Ditanya Ramadannya di situ. Paham gak nih saya ngomongnya? Paham gak? Ini ilmu buat ente. Nah karena itu saudara, ilmu tasawuf itu ilmu yang dapat menyentuh 2 disiplin ilmu tadi. Dia bisa ke tauhid, bisa ke fikih, dan memang harus ilmu tasawuf itu ada di tauhid, ada di fikih. Makanya sampai disebutkan tuh dalam perukunan Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat berpuasa di bulan Ramadan, kelima pergi haji ke Baitullah jika mampu. Itu kan 5. Dari 5 rukun Islam ini saudara, yang 4 itu bersifat perbuatan. Bersifat apa? Perbuatan, action. Kita lihat, pertama syahadat. Syahadat ini action dalam qaul, mengucap 2 kalimat syahadat, perbuatan, action. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Action, perbuatan melalui qaul. Yang kedua, aqimis shalah, dirikan salat, perbuatan. Semuanya perbuatan itu. Yang ketiga,
Wa atuz zakat, tunaikan zakat juga perbuatan. Yang keempat, pergi haji, melaksanakan haji, perbuatan juga. Giliran puasa bukan perbuatan. Giliran puasa itu diartikan al-imsak, menahan. Puasa itu menahan. Dia bisa masuk ke qaul yang disebut dengan syahadat. Puasa bisa masuk ke sholat. Puasa bisa masuk ke zakat. Dan puasa bisa masuk ke haji. Maksudnya apa? Tasawuf membenarkan semua itu. Masuk ke situ semua. Kalau kamu sudah bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahan dong, puasa dong. Kalau kamu udah ngucap begitu tuh, ada puasa. Jangan ngomongin orang. Ada puasa di situ. Jangan gibahin orang. Tersahadatmu luntur, ada puasa di situ. Tahan ucapanmu, udah sahadat, ada puasa di situ. Kalau kamu udah sholat, masukin puasa. Tahan dong. Kalau kamu udah sholat, jangan berbuat keji. Ada puasa di situ. Tahan berbuat munkar. Ada puasa di sholatmu itu. Kalau kamu sudah zakat, masukin puasa di situ. Tahan dong sifat pamermu, sifat riakmu. Tahan, ada puasa di situ. Kalau kamu sudah haji, masukin puasa di situ. Tahan dong, jangan sombong pergi hajimu. Jangan kamu riak dengan hajimu. Disuruh tahan nama puasa. Subhanallah. Maka pantas puasa disebut Allah dalam Quran. Salah satu sabab syarat untuk menghantarkan manusia itu menjadi hamba terbaik pilihannya yang disebut la'allakum tattaqun. Pantas Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kata la'alla itu litaraji, mengembalikan kepada sabab syarat yang diperintah, yaitu puasa. Salat enggak disebut. Tapi puasa, karena puasa ini universal, keempat rukun Islam itu. Ini yang perlu dipahami oleh kita. Jadi kalau kita udah puasa sebulan penuh, sholat kita mesti bagus. Sahadat kita mesti bagus, zakat kita mesti bagus, haji kita mesti bagus. Maka itu saudaraku yang dirahmati Allah, penting untuk kita pahami tentang hal ini. Jadi puasa itu bukan menahan lapar dahaga doang, tapi dalam segala hal dia tahan dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak puasa itu sendiri. Kalau kita sudah paham tentang itu, saudara, maka insya Allah derajat kebaikan kita itu ada. Dan Allah senang dengan orang-orang yang macam itu, karena dia berpikir jernih. Jadi tasawuf, Ramadan itu tasawuf, Pak. Ilmu tasawuf itu Ramadan. Untuk membenahi segala perbuatan-perbuatan kita. Ayatnya mana? Ayatnya surah Al-A'la itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad, sungguh benar-benar beruntung. Qad alamatul fi'li, masuknya kepada fi'ilnya fi'il madhi yang menunjukkan li tahqiq, membenarkan apa yang diucapkan. Jadi kalau bahasa qad aflaha man tazakka, sungguh benar-benar beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Dengan apa? Dengan amal-amal solehnya. Setelah dia isi amal soleh yang dia sucikan itu, maka wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia sebut nama Tuhannya lalu dia salat. Baik itu salat wajib maupun sunnah. Ini kita ambil tafsirnya Ibnu Katsir sama tafsirnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ahli tafsir di zaman Nabi, dan ini
induk segala tafsir, Pak. Ibnu Abbas itu. Rujukan para tafsir itu larinya ke sini. Kata Ibnu Abbas dan juga Ibnu Katsir, juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti banyak menggali dari tafsirnya Ibnu Abbas. Diartikan, Pak, dalam tafsir ini, kata-kata qad aflaha man tazakka, orang yang beruntung mensucikan jiwanya dengan cara apa? Ibnu Katsir menyebutkan dengan beramal saleh. Lalu apa amal soleh itu? Maka disebutkan amal soleh yang dimaksud dalam tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan mengosongkan jiwanya atau membebaskan dirinya dari sifat-sifat ketercelaan. Satu, kalau dalam bahasa tasawufnya disebut apa? Takhalli. Takhalli, dia buang, dia singkirkan sifat-sifat ketercelaan dalam jiwanya. Sombong, dengki, hasad, hasud, riya, ujub, buang. Takhalli, tazakka, takhalli. Ketika dia sudah kosongkan sifat-sifat ketercelaan dalam dirinya, masuk yang kedua yang disebut dengan tahalli, mengisi jiwanya dengan sifat-sifat kebajikan seperti ikhlas, syukur, sabar, tawadu. Dia masukin dalam jiwanya. Ketika ini sudah dia masukkan, masuk yang ketiga sebagai refleksi, bahkan bisa diartikan wujud daripada takhalli. Wa tahalli disebut tajalli. Apa itu tajalli? Mewujudkan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kebajikan itu dalam kehidupan dia. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tidak ria, dia tidak ujub. Itu sifat-sifat ketuhanan. Itu namanya tajalli. Inilah puasa. Jadi kalau kita memahami puasa Ramadan, larinya ke situ sebenarnya. Supaya ini kita itu benar-benar menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum udah masuk belum kira-kira? Udah masuk belum? Insya Allah bilang, jangan bilang belum. Insya Allah masuk. Ya. Jadi banyak ngisi sifat kebajikan di sini. Buang sifat keburukan, wujudkan sifat-sifat ketuhanan. Bagaimana Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagaimana Allah bersifat Ghafur Rahim. Makanya sampai disebutkan juga itu. Orang-orang yang disebut memiliki gelar yang disebut la'allakum tattaqun tadi, dan dia masuk kategori hamba pilihan Allah, hamba terbaik pilihan Allah, ketika dihadapkan pada amalan-amalan yang dianggap banyak orang amalan itu adalah sesuatu yang sulit bagi umumnya orang, bagi orang yang memiliki karakter terbaik yang disebut dengan takwa tadi, bagi dia adalah sesuatu yang mudah dan ringan, enggak berat. Enggak berat. Orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah ini, ketika dia berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, bukan hanya menguntungkan dirinya, tapi juga dapat menguntungkan orang lain. Kalau kita beramal yang dapat menguntungin kita, itu sih memang udah kewajiban kita. Tapi bagaimana kita beramal nguntungin orang lain? Ini perkara yang berat, saudara. Tapi bagi orang pilihan Allah nggak berat, ringan. Karena hakikatnya mendolong saudaranya. Kalau gitu bagaimana itu Kiai? Ya lihat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah nyebutin nih. Pernah nyebutin. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Sesungguhnya ada 4 amalan yang sulit dan berat dilakukan manusia pada umumnya. Tapi ketika ia mampu melakukan 4 amal yang sulit ini, Allah ridho dan Allah akan bukakan dia pintu-pintu surga untuk bisa menuju keriduan Allah itu.
Sulit Pak, 4 amalan ini bagi orang pilihan Allah mudah. Apa itu? Yang pertama, al-afu indal ghadab, memberi maaf ketika marah. Susah apa gampang? Susah. Lagi marah kok memberi maaf gitu. Saya mau kasih contoh gini, saudara. Saudara tuh punya tetangga, jahatnya bukan main, saudara. Ketika saudara lewat rumahnya, depan pekarangan dia tuh diserung. Saudara harus muter dulu 5 kilo baru sampai rumah saudara. Padahal 100 meter tuh saudara ke sana bisa 50 meter lah. Karena diserung sama dia, muter kita sampai 5 kilo. Kira-kira hati kita dongkol nggak sama orang tadi itu? Hei, dongkol nggak? Dongkol ya. Marah nggak? Marah. Mau bisa nggak maafin dia tuh? Lagi marah, kita mau pulang buru-buru nih, tiba-tiba diserung, suruh lewat jauh, kan marah tuh. Tapi hati kita, udah gue maafin dia, nggak ada dendam di hati. Berat apa susah? Berat. Bisa nggak ente lakukan? Ya kayaknya jauh banget dari takwa ente nih, jauh dari takwa ini. Jauh. Memberi maaf di saat marah, saudara, susah. Bagi orang pilihan Allah nggak ada yang susah. Lihat Nabi berdakwah di Taif, dilempar dengan batu, berlumur darah. Marahkan Nabi? Tidak. Sampai Jibril tawarkan, ya Rasul, berdoa kepada Allah. 2 bukit Uhud kut lemparkan ke dia. Tidak Jibril, jangan. Mereka belum tahu. Kalau mereka sekarang jahat kepada saya, anaknya kan mesti ada. Insya Allah ada generasi yang baik. Kalau anaknya nggak bisa juga, cucunya masih ada. Tuh Rasulullah. Itu generasi terbaik dan itu orang pilihan Allah. Dan kita dicetak di Ramadan itu seperti itu. Pengen dijadikan Allah begitu, Pak. Memaafkan segala kesalahan orang lain di saat kita dalam posisi marah. Berat, tapi bagi orang yang bertakwa mudah, ringan. Nggak ada dendam. Ini kadang-kadang kita begini. Kalau kita ribut sama orang, apa kita bilang? Gue mah kagak bakal maafin dia. Kenapa? Karena gue udah sakit banget hati gue. Tuh begitu. Ada yang begitu? Siapa? Lo pada kerjanya begitu. Udah sakit banget hati gue. Ya. Pokoknya 7 turunan kagak bakal gue maafin. Itu baru turunannya doang, belum tanjatannya belum. Saking, waduh, tuh hati ya. Padahal tuh orang katanya sholat mulu ya, zikir mulu, tapi dendamnya masih luar biasa. Ibu ada nggak yang begitu, Bu? Hah? Banyak ya. Nah, makanya ilangin di Ramadan, dididik sama Allah. Saudara deh, ribut sama bini misalnya, ribut sama bini. Saat itu juga saudara maafin, bisa nggak kira-kira? Saya mau kasih contoh begini, biar antum paham. Antum pulang kan capek-capek dari kantor apa dari mana gitu ya. Pengennya antum kan kopi udah ada, ya, air putih segelas sudah ada, ditemenin sama tuh bini kita. Ini sama sekali kagak. Kita datang nonton TV tuh bini kita. Nanya juga kagak. Kita ngucap salam, assalamualaikum, kagak dijawab sama dia. Udah gitu kita ngomong, Ma, Papa mau ngopi nih, nyeduh sendiri, kopi sono. Kesel nggak tuh hati? Kesel ya? Maafin Pak. Kalau kita udah dididik di Ramadan, maafin. Banyak istighfar. Astagfirullah. Itu didikan Ramadan. Nyeduh sendiri ke dapur, masak air, bikin kopi, udah panas tuh air, angkat, jangan disiramin ke bini. Jangan disiramin. Bikin aja kopi, ngaduk. Terus kita aduk sambil baca salawat, ya Rabb, emang ini yang kau takdirkan untukku. Istriku berperangai buruk itu bukan karena mauku, tapi semua karena engkau. Ujian kesabaranku, tanpa ada dia mungkin aku tak akan pernah bisa sabar. Sabar pun tak ada. Karena ada sabab dia, sabarku meningkat. Terima kasih ya Rabb, kau telah utus bidadari judesku
untuk nggak apa-apa. Allah ridho. Bisa nggak begitu? Insya Allahnya berat amat sih. Maafin Pak. Atau contoh lain begini. Contoh lain, ini biasanya bagi laki-laki ya. Ini laki ini lagi pengen banget sama bininya. Lagi pengen banget nih. Pokoknya kepengennya nggak bisa kebendung dah. Emang dia doang punya satu-satunya. Nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak. Man dia doang yang dia punya itu. Istrinya satu itu doang. Lagi pengen banget sama bininya tuh. Tiba-tiba bininya nolak. Gue capek bang, gue capek bang. Tuh kata bininya. Kira-kira hati kita kesel apa enggak? Tuh yang ngomong pengalaman tuh biasanya. Iya, pengalaman tuh yang ngomong tuh. Udah sering ya begitu ya. Ngomong-ngomong bininya ngaji nggak? Lagi pengen banget ditolak, gue capek. Tuh, kesel Pak. Tapi kalau kita orang yang dipilih Allah dan masuk klasifikasi hamba terbaik tadi, dididik di Ramadan, berhasil, dia maafin. Ya nggak apa-apa deh, kalau kamu capek nggak masalah. Tuh, kan enak tuh, tidur aja, bil mikirin perempuan mana sih gue mau kawinin lagi begitu. Salah Pak, udah maafin aja. Bisa begitu? Bisa begitu? Kira-kira ada nggak bini yang begitu ya? Ada, Masya Allah. Tuh bini kagak paham ya, nggak paham itu. Padahal kalau dia nolak itu, dilaknat sama malaikat itu. Makanya dia nggak mau Pak. Laki itu paham, kata Nabi, perempuan yang menolak ajakan suaminya, maka saat itu malaikat melaknat dia dan diizinkan oleh Allah laknat perempuan macam itu. Itu dalam hadis sahih. Iya, dilaknat sama malaikat sampai pagi itu. Karena laki ini pilihan Allah, dia nggak pengen bininya dilaknat malaikat. Dia maafin, udah nggak apa-apa. Karena nggak mau bininya dilaknat malaikat. Jangan juga begini, ditolak sama bininya, ya malaikat laknat terus dia tuh. Saking keselnya laknat terus dia tuh. Jangan, ada nggak yang begitu? Jangan sampai nyumpain laknat terus udah bini gue yang begitu tuh. Ya, Masya Allah. Berat Pak. Al-afu indal ghadab. Tapi bagi orang pilihan Allah nggak ada berat, ringan. Masya Allah. Satu ya. Yang kedua, amalan pada umumnya orang menganggap berat bagi orang pilihan Allah nggak berat, ringan. Apa itu? Wal judu fil usrah. Dermawan di saat dalam kesulitan. Kalau kita dalam kesenangan dermawan wajar. Tapi lagi susah kita dermawan juga. Susah Pak. Tapi bila kita mampu mewujudkan, Allah ridho dengan kita. Contoh. Saudara punya duit 10.000-10.000-nya dalam satu hari itu. Dan itu pun belum makan siang. Bahkan sampai makan nasi uduk aja dia cancel dulu buat makan siang. Karena punya duit 10.000 buat ntar makan di warteg. Jangan Ramadan, jangan Ramadan. Kadang udah banyak nih kaki-kaki gentayangan ya. Ya. Dia jaga tuh 10.000-nya. Diuji sama Allah. Datang tukang minta-minta kelaparan. Pak, udah 3 hari saya belum makan. Saya minta duit Pak, 10.000 Pak. Mau makan nih Pak. Pertanyaan saya, ente kasih gak? Ente kasih gak? Ya, model antum ya. Paling bagus ente ngomong begini, gua aja belum makan, lu udah minta makan tuh. Nah kalau tadi hamba pilihan Allah, gak mikir panjang, dikasih aja. Dia yakin Allah bakal ganti cepat atau lambat setelah itu. Tuh. Bisa begitu? Ini tahadus binikmah Pak. Contoh saya nih. Tahadus binikmah aja nih contoh saya. Saya ceramah beberapa tempat. Udah gitu ujrohnya alhamdulillah lah. Ujrohnya alhamdulillah gitu. Di beberapa tempat saya ceramah. Lalu saya hitung tuh sama bini. Ngitung duit Pak. Ya ada sekitar 20 jutaan alhamdulillah lah. Nah,
Bener Pak, saya hitung tuh sama bini, ngitung berapa Pak dapat ujrah. Alhamdulillah ya 20 juta. Jamaah saya 20 orang lagi ngitung duit saya. Dia lewat saya kasih Pak. Tuh. Saya lagi ngitung duit jamaah saya lewat saya kasih. Gue kagak ngomong ya, lu yang ngomong tuh. Ya kalau saya serung saya domelin. Makanya saya kasih lewat dah. Ya kalau dikasih duit habis duit kita Pak. Iya. Ya, tapi saya keluarkan zakatnya Pak. Setiap kali saya dapat penghasilan profesi itu saya keluarkan zakatnya. Walaupun sebenarnya zakat profesi itu nggak ada Pak. Nggak ada sebenarnya. Ulama-ulama sekarang aja. Kalau zakat itu kan ada nisabnya tahunan, ada masaknya dan juga jumlah. Profesi itu ulama-ulama kita mengambil ayat wa atu haqqahu yauma hasadi. Itu zakat pertanian. Apabila panen zakatin, maka di situ dalilnya para ulama sekarang itu. Saya sendiri sebenarnya kurang setuju itu. Kalau kata Muallim Syafi'i Azami guru kita bersama, itu nggak ada sebenarnya. Tetapi karena udah kesepakatan istihad para ulama, ya maka dikeluarkanlah boleh itu zakat profesi katanya. Ya, zakat profesi. Maka saya ambil juga itu, nggak ada masalah. Yang penting intinya kita menolong gitu. Nah, itu zakatnya bukan 2,5% Pak. 10 hingga 20% saya keluarkan dari apa yang saya dapatkan gitu. Gitu, saya keluarkan. Nah, insya Allah itu jadi berkah, ya, jadi berkah. Iya, sesyukran keluarin. Ya sesyukran ya. Sesyukran juga ngeluarin mulut tiap malam ya. Ya. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah tuh begitu. Susah Pak, dermawan dalam sulit susah bener. Tetapi Allah ridho ketika kita bisa melakukan 2, 3 amalan yang sangat sulit dilakukan manusia. Kalau orang pilihan Allah mudah bagi dia. Karena hakikatnya menolong saudaranya, menguntungkan saudaranya, juga di samping menguntungkan dirinya di akhirat. Apa itu? Wal iffata fil khalwah. Bisa menjaga kehormatan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah di saat dalam kesendirian. Nggak banyak orang antara dia dengan Allah, dia mampu menjaga matanya, telinganya, lisannya, hatinya dari perkara yang haram. Lagi sendiri dia mampu. Berat Pak. Kalau lagi rame-rame begini nih, kita berbuat maksiat malu dengan teman-teman kita. Tapi kalau lagi sendiri coba, susah. HP, ngelihat, mancing mania. Ngelihat lagi, wah, yang anak perempuan-perempuan 25 tahun pakai bajunya umur 3 tahun. Itu di HP. Lu jangan bilang kok Kiai tahu, jangan bilang begitu, gambar lu. Bukan itu, bukan. Ya. Jadi kalau kita sendiri berat Pak. Ya. Kalau kita takut tadi dengan Allah, karena Allah yang menantikan kita itu. Bisa jaga kehormatan diri kita di saat sedang dalam kesendirian. Subhanallah. Berat. Bagi orang takwa mudah dan ringan. 3, 4. Terakhir nih. Amalan berat dilakukan umumnya orang, tapi bagi orang pilihan Allah mudah bagi dia. Karena hakikatnya menolong sekalipun nyawa taruhannya. Karena nolong saudaranya. Apa itu? Wa qaulul haqq man yakhafuhu aw yarjuh. Berkata benar pada orang yang diseganinya dan orang yang diharapkan bantuannya. Dia mampu berkata benar dengan orang itu. Apa itu? Termasuk berkata benar pada pemimpin-pemimpin zalim. Berat Pak. Tetapi dia mampu mewujudkannya itu. Karena hakikatnya menolong saudaranya. Saya mau kasih contoh gini. Ini contoh biar paham, biar gampang dicerna sama kita ya. Saya mau kasih contoh beginilah. Ustadz Sukron ini boleh dibilang dia orang kaya di Petukangan. Ini contoh. Amin apa? Amin. Amin loh, diem aja amin. Paling kaya di Petukangan Ustadz Sukron ini. Ya perusahaannya di mana-mana gitu. Tuh dia hampir tiap hari Pak ngasih
zakat atau boleh dibilang sedekah lah. Antum tuh dapat dari duit Ustadz Sukron tiap hari didatengin sama Ustadz Sukron 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Hampir tiap hari itu. Gak pernah putus. Sampai-sampai pemberian Ustadz Sukron itu ente kumpulin bisa beli mobil Avanza itu. Ya. Saking bagus, saking baiknya, dermawannya Ustadz Sukron sama antum tuh. Tiba-tiba, saudara, Ustadz Sukron itu antum lihat lagi berbuat maksiat di depan mata antum. Dia lagi bawa bini orang. Nah, ini contoh ini kan lagi contoh kan? Contoh. Lagi bawa bini orang, Pak. Ente lihat di depan mata antum itu. Pertanyaan saya, beranikah kau tegur Ustadz Sukron itu? Hei, berani nggak? Maksudnya tegur Ustadz Sukron, nggak boleh begitu dong. Itu yang bukan halal bagi Ustadz Sukron. Omongin, berani nggak? Pasti di otak antum mikir, ya 2 juta hilang. Hilang 2 juta ini. Kalau berat itu saudara. Tapi kalau antum bisa wujudkan, subhanallah. Tuh. Padahal Ustadz Sukron mah nggak begitu, Pak. Ini contoh doang, contoh ini mah. Nggak begitu Ustadz Sukron. Ini contoh supaya gampang dicerna. Ya. Pemimpin-pemimpin yang zalim, ente berkata benar dengan mereka, itu luar biasa. Walaupun penjara taruhannya, nyawa taruhannya bagi mereka bukan hakikatnya nolong saudara. Bukan lantas yang mencari sesuatu di balik ketiak pemimpin zalim, Pak. Ya. Ini nggak boleh begitu. Kalau orang-orang takwa, orang pilihan Allah nggak begitu. Dia berani berkata benar. Subhanallah. Maka itu saudara, Ramadan mendidik kita supaya kita menjadi tadi pribadi-pribadi pilihan Allah yang bisa mewujudkan apa maunya Allah, Pak. Mudah-mudahan antum semua kebagian, amin. Dapat semua orang-orang pilihan Allah, amin ya rabbal alamin. Dah saya kira cukup dah kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan antum bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan dan juga bisa bermakna dalam kehidupan antum. Yang ngambil berkah kita doa dulu ya. Kita doa. Tapi antum ngomong-ngomong saudara, ini saya mau kasih amalan nih terakhir ya. Ini biar antum supaya paham. Jadi gini, nih orang-orang kan mau Idul Fitri nih, mau lebaran ya. Biasanya kan lagi butuh-butuhnya duit, betul ya? Ya, ente kan pengen beliin baju bini, ya, beliin baju anak, ya kan? Pengen bikin kue. Butuh duit kan? Betul? Ya, karena itu supaya dimudahin tuh biar ente malam Idul Fitri dapat duit. Nih saya kasih amalan. Ya, supaya Idul Fitri nanti gak repot lagi malam takbir udah megang duit gitu ya. Amalannya baca 3 surat. Pertama surat sawah, kedua surat tanah, ketiga surat BPKB. Lantai baca 3D-in ke bank, malam takbir dapat duit, insyaallah. Udah itu guyon aja itu ya. Itu Ustadz Sukron yang ngajarin saya itu Ustadz Sukron. Nah, jadi saudara ya dirahmati Allah. Emang tampangnya pengen banget duit sih lo pada ya. Tampangnya pengen duit ente. Insya Allah berkah nanti insya Allah. Jalan dekat aja sama Allah diberkah dah. Ya jangan lu baca surat jangan juga di ini jangan ya. Itu baik ya.